Pada cover revisi manga One Punch Man chapter 199 ini, terdapat gambar Saitama melompat untuk menghantam kalian yang selalu ngeluh ketika chapter direvisi dengan pukulannya. Judul chapter kali ini adalah hubungan yang tidak diinginkan. Oke, putar dulu intronya. Ya, Sobat Makan, ついに最新のワンパンマンの漫画がリリースされました。次のビデオに進む前に、いいねとチャンネル登録をしてベルマークも押してくれると嬉しいです。 Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Untuk apa yang beda di chapter ini, sobat bisa membandingkan manga One Punch Man chapter belum direvisi. Jika berkenan, linknya ada di deskripsi di bawah ini, atau sobat bisa klik bunder-bunder bendol-bendol di pojok kanan atas. Oke? Di awal scene kita diperlihatkan Sonic dan Flash berbincang saling ejek sebentar sebelum melakukan pertarungan melawan ninja surgawi. Mari kita lihat apakah keterampilanmu sudah tumpul atau belum, kata Flash kepada Sonic. Mendengar ejekan seperti itu, Sonic ya tersinggung lah. Lalu ia membalas, "Kau benar-benar lupa tempatmu ya, bajingan." Setelah selesai ngomong, tiba-tiba serangan datang dari Instant Moment dengan cambuk mengerikannya. Ia melesat untuk mengincar Sonic terlebih dahulu. Tolol, kau mungkin bangga dengan kecepatanmu, tapi kau tidak ada apa-apanya dibanding senjataku. Dengarkan suara cambuk pemotongku yang memecah penghalang suara, kata Instant Moment sembari menyerang Sonic. Melihat serangan datang, Sonic tak tinggal diam saja sob. Ia melesat lebih cepat lagi hingga keberadaannya seolah-olah menghilang dari hadapan lawannya dan menimbulkan gelombang kejut Super Sonic. Hal ini sontak membuat si Moment bingung campur terkejut. Dan tanpa belas kasihan, Sonic menebas leher Moment hingga terpisah. Setelah itu ia langsung memburu mangsa selanjutnya. Dari sisi Flash, melihat Sonic ingin menghabisi mereka sendirian, Flash tak bisa menerimanya. Ia pun langsung mengeluarkan teknik Flowing Shadow Fit dan melesat dengan gelombang kejut Super Sonic yang lebih besar untuk menebas beberapa ninja surgawi sekaligus. Bahkan garis serangannya sampai membentuk sebuah cambuk cahaya. Melihat serangan yang begitu cepat, Ballistic bergumam. Bayangannya terhubung, hampir seperti ular. Sonic pun juga demikian. Orang ini, apakah dia mencoba untuk menegaskan dominasinya? Kembali ke Flash yang sedikit bingung karena tiba-tiba ia terluka seperti sayatan di pipinya. Tak berselang lama muncul Wind dan Flame untuk menghentikan gerakan Flash dengan teknik jaring kawatnya. Namun seniornya punya cara lain, yaitu dengan menendang Wind dan Flame ke arah Flash sambil berkata, "Jangan santai saja dan serang." Dengan mengorbankan Wind dan Flame, akhirnya gerakan Flash terhenti lantaran terbentur mereka. Setelah itu ninja surgawi langsung menyerang Flash sekalian dengan Wind dan Flame menggunakan tusukannya. Flash tak kehabisan akal sob. Sebelum serangan mengenainya, ia langsung menyandak kaki Gelwin dan menyerang mereka lebih dulu dengan memutarnya yang membuat ninja surgawi terhantam dengan sangat keras. Bahkan salah satu dari mereka menabrak teknik Gelwin dan berakhir mengenaskan. Tak lupa Flash menangkap Gelwin dan Hellfire Flame menggunakan jaring mereka. Setelah itu Flash dan Sonic bersatu kembali. Flash berkomentar bahwa poin koordinasi mereka sama sekali tidak ada. Lalu Sonic menegaskan, buah dari pendidikan desa, jangan menganggap satu sama lain sebagai kawan. Jika bertemu di lapangan setelah lulus, itu berarti saling membunuh. Lalu Sonic bertanya kenapa tidak sekalian menghabisi Gelwin dan Hellfire Flame. Flash menjawab, saat aku bertemu orang-orang ini di tempat persembunyian asosiasi monster, mereka adalah monster. Mereka bisa menjadi contoh untuk menghancurkan monsterisasi. Tak berselang lama muncul Muscle menyerang mereka menggunakan pukulan yang sangat keras. Untungnya Sonic dan Flash menyadari dan langsung menghindar ke atas lalu memberikan serangan balik secara bersamaan dengan menendang bagian belakang kepala yang membuat Muscle tersungkur dan tewas. Sekarang musuh tinggal tersisa 8 orang. Untuk mengecoh lawan, Sonic melempar shuriken peledak di sekeliling mereka dan menyuruh Flash melanjutkan serangannya. Sebelum itu Flash protes karena disuruh Sonic dengan berkata, "Jangan bilang padaku apa yang harus aku lakukan." Sekarang shuriken telah meledak dan menerbangkan puing-puing bahkan mobil rongsok yang ada di sana. Dengan sigap Flash melompat ke mobil itu untuk mengamati situasi lalu melesat menebas mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mendarat di mobil seberang. Selanjutnya ia melakukan apa yang dilakukan tadi hingga seakan-akan musuh diserang
diserang dari berbagai penjuru hingga menyisakan 3 orang. Di saat kondisi tidak memihak kepada ninja surgawi, mereka adu punggung berbagi pandangan untuk antisipasi serangan berikutnya. Berdiri membelakangi. Apakah orang-orang ini pernah melakukan semacam pelatihan koordinasi? Teriak balistik yang tak menyangka Sonic dan Flash bisa bekerja sama. Namun dari bawah kaki mereka, Sonic muncul dan langsung menebas kepala mereka hingga putus secara bersamaan. Pertarungan pun berakhir. Sekarang Sonic dan Flash bertatap-tatapan kembali. Aku yakin kau telah menyerah pada pria itu dan putus asa, kata Flash dengan mengejek. Lalu Sonic membalas, jangan bodoh. Fosil itu bahkan bukan urusanku. Sebaliknya, ini hanya kesempatan besar untuk melihat kemampuanmu sambil memutus hubungan dengan desa. Aku lega kau sepertinya tidak berguna. Jadi, kau bisa menjadi tangan kanan pemimpin desa baru ini, kata Sonic mengejek balik. Mendengar ejekan itu, Flash tersenyum dan berkata, apakah kau yakin itu baik bagimu untuk menjadi pemimpin meskipun kau lebih lemah dariku? Sonic menanggapi, haruskah aku membunuhmu? Flash tak merespon dan hanya berkata dalam hati bahwa Sonic memang tipe pria seperti itu. Berakhirlah sudah chapter kali ini. Pertarungan kali ini memperlihatkan bahwa kemampuan Flash dan Sonic tidak terlalu berbeda, karena mereka dapat membantai ninja surgawi dengan sangat mudah, apalagi saat mereka melakukan kerjasama. Di akhir chapter kita diperlihatkan bahwa Sonic masih ingin mewujudkan mimpinya untuk mendirikan desa dan menjadi pemimpinnya, serta agak malu-malu ia masih menunjuk Flash sebagai tangan kanannya. Jadi meskipun sebelumnya mereka saling bunuh, akhirnya mereka bisa berdamai kembali. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 199 revisi. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.